Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Perkenalkan, saya Azra Rasida, Asisten Anatomi 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai sistema nervosum centralis, khususnya mengenai tentang cortex cerebri, ganglia basalis, dan juga sistema limbik. Jadi, di bagian superficial dari cerebrum, itu dia dibagi menjadi dua bagian besar. Jika dilihat, di bagian kanan dari cerebrum atau telencephalon ini, dia dinamakan sebagai hemispherium cerebri. Jika dia di bagian kanan, dinamakan sebagai hemispherium cerebri dextra, dan jika dia di bagian kiri di sini, dia dinamakan sebagai hemispherium sinistra cerebri. Nah, kedua hemispherium tadi dipisahkan oleh suatu parit di bagian tengahnya, di bagian medial, yang dinamakan sebagai fissura longitudinalis cerebri, gitu. Nah, jika dilihat lebih dekat lagi, di bagian superficial, di permukaan dari cortex cerebri ini, akan terlihat struktur-struktur seperti lipatan-lipatan yang sangat banyak ini dinamakan sebagai gyrus cerebri. Kalau misalnya dia jamak, dinamakan sebagai gyri cerebri. Nah, di antara lipatan-lipatan ini terdapat suatu parit yang memisahkan antar lipatan-lipatan yang dinamakan sebagai sulcus cerebri. Kalau misalnya dia jamak, dinamakan sebagai sulci cerebri. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang bagian-bagian atau dinamakan sebagai lobus cerebri di bagian permukaan dari cerebrum ini. Oke, lihat di bagian paling depan di sini. Ini adalah bagian paling anterior, dinamakan sebagai lobus frontalis. Oke, di bagian paling depan dinamakan sebagai lobus frontalis. Selanjutnya, lobus frontalis akan berlanjut ke bagian belakang yang dipisahkan oleh suatu sulcus. Bisa dilihat di sini. Ada suatu sulcus, ada suatu parit kecil. Nah, parit ini dinamakan sebagai sulcus centralis. Nah, sulcus centralis ini akan memisahkan lobus frontalis di bagian anterior tadi dengan lobus di bagian belakangnya, di bagian posterior, yang dinamakan sebagai lobus parietalis. Berlanjut ke bagian inferior, ke bagian bawah dari lobus parietalis, turun ke bagian bawah. Di sini juga terdapat suatu lobus di bagian lateral. Dia dipisahkan oleh suatu sulcus juga. Di sini lihat ada sulcus, ada parit. Nah, parit ini dinamakan sebagai sulcus lateralis yang memisahkan lobus parietalis dengan lobus temporalis, gitu ya. Kembali lagi ke bagian lobus parietalis, akan berlanjut kembali ke bagian paling posterior, ke bagian paling belakang. Di sini kelihatan ke bagian paling posterior, dia akan berlanjut menjadi lobus occipitalis yang dipisahkan oleh suatu parit di sini yang saya tandain. Paritnya namanya adalah sulcus parieto-occipitalis. Itu terkait dengan 4 lobus. Selanjutnya terdapat lobus yang kita tidak bisa mengidentifikasi dari bagian superficial. Oke, selanjutnya lobus kelima yang tadi tidak bisa dilihat dari bagian superficial. Oke, bisa dilihat dari bagian profunda di sini. Ini dinamakan sebagai lobus insularis atau insula. Oke, itu terkait dengan lobus-lobus di bagian superficial dari cerebri. Selanjutnya kita membahas mengenai gyrus-gyrus yang memiliki arti klinis penting. Tadi kita sudah dapat mengidentifikasi suatu sulcus, suatu parit di bagian tengah dari cerebrum, dinamakan sebagai sulcus centralis. Nah, sulcus centralis ini dia memisahkan dua gyrus. Oke, di bagian depan, di bagian anterior di sini, dia yang termasuk ke dalam bagian dari lobus frontalis dinamakan sebagai gyrus precentralis. Oke, gyrus precentralis. Dan di bagian posterior dari sulcus centralis tadi terdapat gyrus di sini yang saya tandain, namanya adalah gyrus postcentralis. Nah, gyrus precentralis memiliki fungsi dalam fungsi motorik, sedangkan gyrus postcentralis yang termasuk ke dalam lobus parietalis termasuk ke dalam gyrus yang memiliki fungsi dalam fungsi sensorik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang sistem limbik. Jadi, sistem limbik ini adalah suatu kumpulan struktur otak yang terletak di bagian dalam, nanti di bagian profunda, yang terletak di bagian lateral dari thalamus, lalu di bagian inferior dari cortex cerebri, dan di bagian superior dari truncus cerebri. Nah, fungsi dari sistem limbik ini, dia memiliki fungsi utama dalam fungsi emosi, memori, dan juga fungsi olfaction atau fungsi penghidup.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang struktur pertama penyusun dari sistem limbik. Oke, teman-teman bisa lihat di bagian medial dari hemisferium cerebri akan terlihat suatu gyrus di sini. Ini dinamakan sebagai gyrus cingulum. Nah, gyrus cingulum ini juga nantinya dia akan mengelilingi dari struktur di bagian tengahnya yang dinamakan sebagai corpus callosum. Nah, gyrus cingulum ini dia akan berkoneksi dengan struktur gyrus di bagian bawahnya. Nah, nantinya gyrus cingulum ini di bagian medial akan berkoneksi dan berlanjut ke bagian gyrus di bagian bawahnya. Di sini yang saya tandain. Ini adalah gyrus parahipokampalis. Oke, jadi dari gyrus cingulum lanjut ke bagian bawah menjadi gyrus parahipokampalis. Nantinya akan berbentuk seperti huruf C. Ini ya. Itu huruf C yang dinamakan sebagai lobus limbicus. Mengapa dinamakan sebagai gyrus parahipokampalis? Dikarenakan struktur di daerah ataupun di sekitar dari gyrus ataupun lobus limbicus tadi terdapat suatu struktur di sini yang saya tandain yang berwarna hijau muda. Ini adalah hipokampus. Maka struktur gyrus di dekatnya dinamakan sebagai gyrus parahipokampalis gitu. Oke. Di sini ada hipokampus dan struktur hijau yang agak ketuaan sini dinamakan sebagai gyrus dentatus. Lalu nantinya hipokampus yang berwarna hijau muda ini akan berlanjut ke bagian superior, ke bagian atas menjadi struktur yang dinamakan sebagai fornix cerebri. Oke, ini adalah fornix cerebri yang saya tandai. Nah, nantinya fornix cerebri ini akan dibagi lagi menjadi 3 bagian atau 3 part. Ini yang ditandain pertama. Di sini namanya adalah crus fornicis. Oke, adalah crus fornicis di sini, dan akan berlanjut menjadi corpus fornicis yang saya tandai juga, dan akan berlanjut ke bagian superior, ke bagian anteriornya di sini dinamakan sebagai columna fornicis. Itu adalah bagian-bagian dari fornix cerebri. Nantinya fornix cerebri ini di bagian paling ujungnya dia akan menjadi suatu struktur di bagian depan, oke, yang digabungkan dengan truncus cerebri seperti ini. Oke, ini ya, masih terlihat bentukan dari fornix cerebri-nya. Sini ada fornix cerebri. Dia akan berlanjut strukturnya ke bagian ujung sampai ke bagian arah dari truncus cerebri di sini. Struktur yang berwarna hijau ini dinamakan sebagai corpus mammillaris. Oke, ini adalah bagian dari sistema limbik. Jadi ingat ya, tadi ada lobus limbicus yang tersusun dari gyrus cingulum dan juga gyrus parahipokampalis, lalu ada hipokampus, berlanjut menjadi fornix cerebri, dan di bagian ujungnya di sini ada corpus mammillaris. Nah, kita lihat juga nantinya corpus mammillaris ini dia akan berkoneksi atau berhubungan dengan struktur di bagian atas, di bagian diencephalon atau di bagian thalamus melalui suatu struktur tractus atau persarafan di sini yang dinamakan sebagai tractus mammillothalamicus. Oke, kembali lagi ke bagian hipokampus di sini. Oke, di sini ada hipokampus. Dia nantinya sistem limbik ini dia akan berkoneksi dengan struktur, nanti ada area ini terdapat struktur seperti kacang almond yang dinamakan sebagai corpus amygdala, dan bersama-sama dengan sistem limbik akan memainkan fungsi emosi, memori, dan juga fungsi olfaction. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai tentang sistema limbik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang ganglia basalis. Oke, jadi ganglia basalis adalah suatu struktur padat substansia grisea yang terletak di bagian dasar dari cerebri yang berbatasan dengan diencephalon di bagian medialnya. Nah, fungsi dari ganglia basalis ini itu adalah fungsi dalam gerakan, terutama tentang modulasi gerakan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang struktur-struktur penyusun dari ganglia basalis. Di bagian depan dari nucleus caudatus ini yang saya tandai namanya adalah caput nucleus caudatus. Nah, caput nucleus caudatus berlanjut ke bagian yang saya tandai ini namanya adalah corpus nucleus caudatus, dan berlanjut ke bagian bawah di sini namanya adalah cauda nucleus caudatus. Ini adalah penyusun pertama dari ganglia basalis. Penyusun kedua dari ganglia basalis sini yang saya tandai ini namanya adalah putamen. Oke, adalah putamen. Dan penyusun ketiga dari ganglia basalis bagian dalam, lihat ya, di sini ada putamen.
di bagian luarnya dan di bagian profundanya terlihat struktur yang warnanya berbeda, berwarna lebih ungu. Ini namanya adalah globus pallidus. Jadi itu adalah 3 penyusun dari Ganglia basalis. Ada nucleus caudatus, putamen, dan di bagian dalamnya ada globus pallidus. Nah, nantinya Ganglia basalis ini dia dibagi menjadi 2 komponen besar. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang yang namanya corpus striatum. Kalau misalnya digabungkan seperti ini, oke. Corpus striatum disusun oleh yang pertama nucleus caudatus dengan putamen. Nah, komponen kedua penyusun dari Ganglia basalis namanya adalah nucleus lentiformis. Oke, nucleus lentiformis yang tersusun dari tadi ada namanya putamen dan di bagian dalamnya ada globus pallidus. Kedua struktur tersebut menyusun dari nucleus lentiformis. Terdapat satu struktur yang tidak kalah pentingnya yang berfungsi juga dalam fungsi motorik atau pergerakan. Ini yang saya tandai, yang sangat dekat dengan Ganglia basalis, yang bentuknya nanti akan seperti huruf L, yang dinamakan sebagai kapsula interna. Nah, nantinya kapsula interna ini akan dilalui oleh traktus persarafan yang dinamakan sebagai traktus corticospinalis yang berasal dari korteks cerebri menuju ke bagian otot. Maka dari itu, nantinya Ganglia basalis bersama-sama juga dengan kapsula interna akan berperan dalam fungsi gerakan, dan Ganglia basalis ini lebih berperan kepada modulasi gerakan. Demikianlah penjelasan mengenai tentang korteks cerebri, Ganglia basalis, dan juga sistema limbik. Semoga bermanfaat dan juga semangat belajarnya. Saya Azra Rasida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.